podcast hari ini, kita akan kembali membahas lebih lanjut mengenali perbedaan suara-suara yang dapat kita dengar. Bagaimana mengenali suara setan atau salah satu roh jahatnya? Yang pertama, saksi di dalam hati Anda, yaitu Roh Kudus akan bersaksi terhadap Anda. Anda akan merasa tidak tenang, tidak nyaman dengan suara tersebut, atau adanya rasa ragu-ragu. Yang kedua, akan adanya rasa tidak disertai dengan damai atau sukacita. Lalu yang ketiga, akan disertai dengan rasa cemas ataupun juga rasa takut. Yang keempat, seringkali mendesak Anda untuk melakukannya sebelum memikirkannya dan senantiasa berlawanan dengan firman Allah. Yang kelima, roh jahat dapat mengutip ayat firman Tuhan namun membelokkannya untuk kepentingan roh jahat tersebut. Yang keenam, membangkitkan rasa keraguan-raguan. Yang ketujuh, seringkali mengkritik atau bahkan menghukum. Yang kedelapan, selalu disertai dengan perasaan-perasaan negatif, seperti cemas, ragu-ragu, takut, bingung, dan sebagainya. Yang kesembilan, seringkali suaranya keras, menonjol, atau ricuh. Yang kesepuluh, seringkali menuduh. Yang kesebelas, suaranya akan menghasilkan perkataan atau ide-ide yang menghasilkan buah-buah negatif, seperti untuk membunuh, mencuri, dan menghancurkan, seperti tertulis di ayat Yohanes 10 ayat 10. Yang ke-12, apa yang dikatakannya tidak akan dikonfirmasi oleh Roh Kudus, namun akan ditolak. Yang ke-13, bertindak berdasarkan apa yang dikatakannya di dalam pikiran Anda akan diikuti dengan buah-buah negatif. Yang ke-14, suara tersebut akan mengatakan hal-hal yang salah, ragu-ragu, tidak percaya, khawatir, bersalah, egois, ambisi, ataupun juga hal-hal yang memuliakan diri sendiri, atau bahkan membahayakan atau merusak jika dilakukan. Yang ke-15, ketika suara itu berbicara kepada Anda akan kehilangan damai dan sukacita. Dan yang terakhir, suara setan selalu singkat, hanya sebentar, dan terburu-buru untuk menghindari kecurigaan atau deteksi. Lalu, bagaimanakah kita mengenali suara pikiran kita sendiri? Suara kedagingan Anda atau suara pikiran Anda dapat dikenali melalui isi dari perkataannya, yaitu apa yang sebelumnya sedang Anda renungkan atau pikirkan, terutama keinginan daging, ingin dipuaskan dengan tujuan menuruti kehendak diri sendiri. Hati-hati dengan tanda kutip rasa damai yang palsu di pikiran atau jiwa Anda yang diterima dari kepuasan diri sendiri, bersifat kejiwaan dan bukan rohani, bukan damai yang berasal dari Roh Kudus yang berada di dalam roh manusia. Intuisi dan secara intuisi dapat dirasakan dan bukan secara intelektual atau mental atau kejiwaan. Lalu berikutnya, suara diri sendiri terdengar akrab di telinga Anda sebagai Anda. Lalu, suara itu memuaskan tujuan Anda, dan ini penting untuk diingat. Dan seringkali selalu berulang-ulang, tidak memberikan keyakinan kepada Anda mengenai kebenaran, tidak ada keyakinan untuk bertindak atau keinginan untuk berubah. Alkitab mengatakan bahwa daging berjuang melawan roh. Roh Kudus akan mengizinkan Anda ragu-ragu, sehingga Anda tidak dipimpin ke dalam hal yang salah. Tidak memiliki efek yang permanen atau tidak tahan lama di dalam memori atau ingatan Anda. Roh Kudus tidak berada di belakang yang Anda dengar, sehingga tidak ada buah-buah. Yesus berkata, "Tanpa Aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa." Yohanes 15 ayat 5. Anda selalu dapat mengulang apa yang baru saja Anda dengar dengan kemauan Anda sendiri, dan akan terdengar seperti yang Anda dengar sebelumnya. Suara pikiran Anda sendiri terdengar sama seperti Anda. Roh Kudus melalui kesaksian di dalam Anda, yaitu di dalam roh manusia Anda, akan memberikan kesaksian secara intuisi. Anda akan tahu bahwa yang Anda dengar adalah suara Anda, pikiran Anda sendiri yang sedang berbicara. Tidak ada konfirmasi, dan ini adalah penting. Tidak ada rasa damai atau sukacita di dalam roh Anda.
Lalu yang terakhir, isinya juga bisa sejalan atau tidak sejalan dengan firman Allah. Seringkali menggunakan atau memanipulasi ayat-ayat untuk kepentingan atau kebutuhan diri sendiri. Jika ini kasusnya, kesaksian roh dan konfirmasi tidak akan mendukungnya. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.